Dengerin baik-baik ya, ada deadline super penting yang makin dekat. Dan ini soal aset paling berharga yang mungkin Anda punya, tanah. Nah, kita bakal kupas tuntas kenapa tahun 2026 itu jadi tahun penentu buat properti Anda. Jadi, jangan kemana-mana. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya nih. Surat tanah yang lagi Anda pegang sekarang, itu masih berlaku nggak sih secara hukum nanti? Tenang, ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi justru biar aset Anda itu aman. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling penting dulu. Coba deh, tandain kalender Anda sekarang, Februari 2026. Kenapa? Karena ini bukan tanggal biasa, ini deadline yang bakal nentuin nasib legal properti Anda. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Jadi, ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang isinya itu bikin perubahan besar. Gampangnya gini, banyak dokumen tanah model lama yang selama ini kita anggap oke, bakal kehilangan kekuatan hukumnya. Catat ya, setelah Februari 2026, surat-surat lama itu udah nggak dianggap bukti sah lagi. Oke, sekarang pertanyaannya, surat lama itu apa aja sih? Dan kenapa kok harus diganti? Nah, paham bedanya, ini penting banget biar aset Anda aman. Nah, ini dia nih, daftar surat lama yang kita maksud. Ada yang namanya girik, letter C, petuk, dan macam-macam bukti kepemilikan dari zaman dulu. Coba cek deh, mungkin Anda punya salah satunya. Kalau iya, Anda wajib tahu kalau status hukumnya bakal berubah total lewat dari tanggal deadline tadi. Kita ambil contoh yang paling sering didengar ya, girik. Apa sih itu? Gini deh, bayangin girik itu kayak album foto lama keluarga. Isinya nunjukin kalau keluarga kita punya sejarah sama rumah itu. Penting kan? Penting. Tapi itu bukan KTP. Nah, sertifikat hak milik atau SHM itulah KTP-nya tanah Anda. Bukti legal paling kuat yang diakui negara. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Soal kekuatan hukum, SHM itu paling kuat. Sementara surat lama, ya lemah. Mau dijadiin jaminan ke bank? Wah, surat lama pasti ditolak. Yang diterima cuma SHM. Dan yang pasti cuma SHM yang terdaftar resmi di BPN. Jadi peningkatannya tuh jelas banget, nggak bisa ditawar lagi. Oke, saya tahu. Pasti ada yang langsung kepikiran gini. Wah, kalau surat saya nggak berlaku lagi, jangan-jangan tanahnya diambil negara. Jujur, ini kekhawatiran yang wajar banget dan paling sering ditanyain. Tenang, kita luruskan dulu informasinya ya. Nah, ini jawabannya langsung dari kementerian ya, bukan kata siapa-siapa. Dengerin baik-baik. Bapak Asmaedi dari Kementerian ATR/BPN udah negasin, kenceng banget, kalau info tanah bakal diambil negara itu hoaks. Nggak benar sama sekali, tujuan pemerintah itu justru sebaliknya. Ngasih kepastian hukum buat kita para pemilik tanah, bukan mau ngambil hak kita. Ini klarifikasi yang penting banget buat dipegang. Terus, surat-surat lama ini jadi nggak ada gunanya dong? Tunggu dulu, bukan berarti jadi sampah loh. Fungsinya aja yang berubah. Anggap aja surat-surat ini jadi kayak peta harta karun atau petunjuk awal. Nanti pas Anda mau urus sertifikat resmi, dokumen ini bakal ngebantu banget buat nunjukin riwayat dan lokasi tanahnya. Oke, cukup soal masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Udah jelas kan? Kita harus ngurus ini? Terus gimana caranya? Ribet nggak sih? Tenang, prosesnya nggak seserem yang dibayangin kok. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Intinya, prosesnya itu ada 2 tahap gede. Tahap pertama, Anda mulai dari yang paling dekat dulu, kantor kelurahan atau desa. Di sana, Anda urus dulu surat-surat pendukungnya. Nah, kalau semua dari kelurahan udah beres, baru deh lanjut ke tahap kedua, bawa semua berkasnya ke kantor pertanahan atau BPN buat pendaftaran resminya. Biar gampang, ini rangkuman dokumennya ya. Waktu ke kelurahan, jangan lupa bawa KTP, KK asli, sama bukti bayar PBB tahun terakhir. Nah, kalau ke BPN, yang dibawa itu girik atau surat lama yang asli, plus semua surat dari kelurahan tadi, sama nanti isi formulir di sana. Simpel kan? Terus biayanya gimana? Mahal nggak? Nah, ini beda-beda ya, tergantung lokasi dan luas tanahnya. Tapi biar ada gambaran aja, untuk tanah sekitar 750 meter persegi di Kalimantan Timur, itu estimasinya cuma sekitar 300 ribuan. Kalau mau tahu pasti untuk daerah Anda, gampang banget. Tinggal cek aja di aplikasi resmi pemerintah namanya Sentuh Tanahku. Dan tahu nggak sih, semua proses ini sebetulnya adalah bagian dari langkah besar menuju masa depan. Jadi ini bukan sekedar ganti kertas lama ke kertas baru loh. Ini soal kita semua lagi bergerak ke era properti yang serba digital.
Pemerintah sendiri udah punya rencananya yang jelas. Dimulai tahun 2024 ini, udah dikenalin yang namanya sertifikat elektronik. Nanti di 2026, pas deadline tadi, sertifikat digital ini bakal jadi format utamanya. Puncaknya, di 2028, targetnya semua layanan tanah udah serba digital, bahkan pakai teknologi blockchain. Keren kan? Jadi ini semua udah direncanain matang-matang. Terus apa untungnya buat kita? Wah, banyak banget. Pertama, jauh lebih aman, susah banget dipalsuin. Kedua, nggak perlu takut lagi sertifikat rusak, kena banjir, hilang, atau dicuri. Ketiga, nggak bakal ada lagi cerita sertifikat ganda yang bikin sengketa. Dan yang paling enak, ngecek keasliannya gampang banget, tinggal scan QR Code. Jual beli properti jadi makin cepat dan aman pastinya. Jadi intinya begini, tanah Anda itu bukan cuma soal uang kan, tapi ini warisan buat anak cucu kita nanti. Pertanyaannya sekarang, dengan semua perubahan ini, Anda udah ngelakuin apa buat ngelindungin warisan itu? Jangan ditunda-tunda lagi ya, karena tanggal mainnya udah jelas.